Kami ingin mendengarkan respon dari Pak Lurah sebagai kepala desa kami. Kayaknya kegiatan keagamaan di desa kami, alhamdulillah berjalan semarak banget ya. Nah, untuk kegiatan hari ini sendiri, gimana tanggapannya Bapak Lurah? Alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan kami dari pemerintahan desa sangat-sangat mendukung. Apapun itu kegiatan, apalagi ini di kegiatan keagamaan. Seperti pada pagi hari ini itu adalah wisuda tahfiz Ummahat Al-Amin juz 29 dan 30. Alhamdulillah itu sebagai tolak ukur kita bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang umur atau usia. Kita dituntut menuntut ilmu itu dari baru lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Itu terbukti dengan adanya wisuda tahfiz Quran pada hari ini. Itu dilaksanakan oleh mbah-mbah kita yang usianya udah usia di atas 50-an. Alhamdulillah. Ingin membawakan sebuah nasid yang berjudul Iman Mutiara. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Wahid isnani salasa. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita mengingat saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka berjuang bukan karena mereka semata, namun mereka berjuang untuk kita umat Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa dan minta kepada Allah untuk kesejahteraan rakyat Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, terimalah syahid mereka, sembuhkanlah yang sakit dan terluka dari mereka, dan janganlah Engkau timpakan keburukan kepada mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan-Mu, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak berhak atas-Mu, wahai yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mencerai-beraikan kelompok atau perkumpulan yang amat cepat hisabnya. Hancurkan dan binasakan mereka, wahai yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, ketika kami bilang free, Bapak, Ibu bisa jawab dengan kata Palestina ya. Free, free. Free, free. Free, Palestina. Palestina pasti merdeka. Takbir. Takbir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lurah, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nah ini kan kebetulan ada acara kajian umat ya Pak Lurah. Ya, Kami ingin mendengarkan respon dari Pak Lurah sebagai kepala desa kami. Kayaknya kegiatan keagamaan di desa kami alhamdulillah berjalan semarak banget ya. Nah untuk kegiatan hari ini sendiri gimana tanggapannya Bapak Lurah? alhamdulillah untuk kegiatan keagamaan kami dari pemerintahan desa sangat-sangat mendukung. Apapun itu kegiatan, apalagi ini di kegiatan keagamaan. Seperti pada pagi hari ini itu adalah wisuda Tafiz Ummahat Al-Amin Juz 29 dan 30. Alhamdulillah itu sebagai tolak ukur kita bahwa menuntut ilmu itu tidak memandang umur atau usia. Kita dituntut menuntut ilmu itu dari baru lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Itu terbukti dengan adanya wisuda Tafiz Quran pada hari ini. Itu dilaksanakan oleh mbah-mbah kita yang usianya udah usia di atas 50-an. Alhamdulillah mereka masih bisa menyempatkan diri dengan kesibukannya yang begitu padat untuk menuntut ilmu, terutama untuk belajar ilmu agama. Masya Allah ya, jadi luar biasa ya, walaupun sudah berumur usia 40 tahun ke atas masih mau belajar membaca Al-Quran, dan hari ini adalah acara wisuda Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Lurah ya atas sambutannya pagi hari ini. Mudah-mudahan desa kita semakin menjadi desa yang bermartabat dan berakhlakul karimah Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penampilan terakhir dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Alamin juga. Peserta wisuda ya? Peserta wisuda, betul. Juz 29. Ibu-ibu sudah siap? Juz 30. Ibu
sudah siap? Ya, baik, langsung saja kami persilahkan. Ya sing gede-gede nang mburi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amin Bapak Herianto beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Desa-Desa Karanganyar Bapak Saryoto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Bapak Ilham Ali. Yang kami hormati Ustaz Syahid Abdullah LCME. Yang kami hormati Bapak Yatman selaku Babin Kamtibnas. Yang kami hormati Bapak Wisnu Kurniawan selaku Babinsa Desa Karanganyar. Yang kami hormati peserta wisudawati Majelis Taklim Al-Amin. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, asatid wal asatidah Desa Karanganyar. Wa ya ayyuhal hafrul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhdikum tahiyatan fa'ikatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashirukum salaman ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدin. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin sekalian. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Inna Majlis Ta'lim Al-Amin mundu bidayati ta'sisihi qad i'taqada anna al-asas min at-tarbiyatil islamiyyah huwa al-akhlaqul karimah wa la yumkinu al-inkar anna al-Majlis Ta'lim Al-Amin balagha umruhu as-sadis wa huwa ma zala yatamassaku biha wa mabadihi wa sayadhalu mutamasikan biha wa muhafidhan 'alayha بأموالهم وبأنفسهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Tunduk, baru, pikir, lek perlu, sak nyawane pisan. Pada zaman yang luar biasa ini, dunia sedang sakit. Di saat dunia terbakar, kita jangan sampai terbakar. Di saat dunia terbalik, Ummahat Al-Amin tetap mempelajari Al-Quran dengan rendah hati yang diutamakan, kesehatan moral yang ditanamkan, Al-Quran sebagai pedoman, As-Sunnah sebagai acuan. Al-Amin hidup di bawah naungan Al-Quran. Ikhlasnya para ummahat dalam menghafal Al-Quran, berikut keringat dan air mata yang menetes, perjuangan, juga doa yang dikerahkan menjadi saksi bisu. Saksi bisu ikhlasnya para ummahat dalam menghafal Al-Quran. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta energi doa dari kita semua, wisuda tauhid mampu terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan kami mempersembahkan wisuda tauhid dengan mengangkat tema Al-Quran cahaya di kegelapan, petunjuk sepanjang zaman. Berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, syarhil Quran. Acara yang kelima, prosesi wisuda. Acara yang keenam, tausiah sekaligus doa. Acara yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yakni lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada yang mewakili, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Pak Sayoto beserta jajarannya, kemudian yang terhormat Bapak Ustadz Said Abdullah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah memberikan keberkahan kepada beliau beserta keluarganya. Kemudian pada Bapak Mantan Kades yang saya hormati, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kemudian pada Bapak Yasan selaku pegawai pencatat nikah ya, pembantu ya, pokoknya itulah ya. Kemudian Bapak Ilham Ali selaku BPD Desa Karanganyar, kemudian Bapak Yakman selaku Bapak Kamtibmas Desa Karanganyar, kemudian sesepuh kita alhamdulillah hadir Mbah Latin yang luar biasa semangat beliau dalam mendukung program-program keagamaan dari usia muda sampai seusia hari ini. Alhamdulillah Mbah Latin selalu istiqomah berjuang di dalam menegakkan kalimatullah. Kemudian Bapak Heru selaku Kaur Desa Karanganyar yang kami hormati, kemudian Ketua Bakordes yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, kemudian para tamu undangan sekalian, pada ibu-ibu umahat yang subhanallah semangatnya luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu nama, jabatan, dan kedudukan. Saya mohon maaf, yang juga saya hormati semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang utama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang luar biasa besarnya, kenikmatan Islam, iman, keselamatan, kesehatan, dan kesempatan. Sehingganya Allah pada hari ini masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang dapat kita rasakan semuanya, yaitu nikmat berupa akhirat, yaitu nikmat Islam dan iman. Kemudian untuk nikmat-nikmat dunia yang paling agung di sisi Allah adalah nikmat kesehatan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Bupiksa, Bupik Kaptibmas, berdirinya Al-Amin itu perlu saya laporkan itu berdiri dari tahun 2014 dan sudah ada akte notaris itu berdirinya Al-Amin. Berangkat dari berdirinya Al-Amin karena dari beberapa rekan-rekan itu merasa prihatin karena selama ini lembaga pendidikan TPA yang ada di Karanganyar dulu itu ada Al-Ikhlas, Ataibin, Baitur Rahman, Al-Falah. Nah, setelah berjalannya waktu, Baitur Rahman TPA-nya habis, nggak ada, pada pindah ke Al-Falah pada itu. Kalau Al-Ikhlas masih eksis pada itu, kemudian Baitur Rahman pindah ke Al-Falah. Kemudian rekan-rekan itu bermusyawarah merembuk gimana apabila lembaga atau pendidikan ini kita
buat lembaga berbentuk yayasan, dan alhamdulillah dari rekan-rekan itu menunjuk saya sebagai ketua. Saya diberikan amanah untuk menjadi ketua Yayasan Al-Amin, dan saya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kami atas nama 3 jabatan, mohon maaf yang besar-besarnya. Kami atas nama Ketua Panitia, atas nama Tamil Masjid, atas nama Yayasan Al-Amin, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami di dalam menyampaikan banyak terdapat kesalahan, kurang berkesan di hati panjenengan semuanya, karena inilah batas kemampuan saya. Namanya manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, tapi jangan dikorek-korek kekurangannya, saya mohon diangkat ke kelebihan saya. Dan apabila itu pada itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya itu mutlak kebodohan dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Syahid Abdullah LCMI, yang kami hormati Ketua Pelaksana kegiatan wisuda Tafiz dan juga sekaligus takmir Masjid Baitur Rahman, dan juga Ketua Yayasan Al-Amin beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Karanganyar, yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Desa Karanganyar, yang kami hormati Bapak Sekdes, Bapak Kasih Kaur, yang saya hormati Ketua Bakordes Desa Karanganyar, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya alhamdulillah syukur kita bisa berkumpul di acara yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaat dan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama dan utama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan juga jajarannya yang telah mengadakan kegiatan wisuda Tafiz Juz 29 dan 30. Mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan juga bisa dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, bahwa kegiatan ini wisuda Tafiz Juz 29 dan 30 ini yang ketiga kalinya kalau nggak salah yang saya ingat. Karena waktu pertama kami menghadiri di Al-Amin emang jumlahnya masih puluhan, yang kedua juga di Al-Amin tapi kami berhalangan hadir waktu itu, dan yang ketiga alhamdulillah syukur bisa terlaksana di halaman Masjid Baitur Rahman dengan jumlah yang sangat banyak, dan alhamdulillah hampir 200-an, dan itu adalah sebagai pemicu semangat bagi kita semua
bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenang waktu dan usia. Ini terbukti yang telah dilaksanakan oleh para umahat di Desa Karanganyar, bahwa dengan beribu kesibukan yang ibu-ibu jalani, tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk belajar ilmu, menghafal Al-Quran. Itu subhanallah. Semoga apa yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, mbah-mbah, bisa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ke depannya. Dan ini juga sebagai motivasi buat kita, bapak-bapak, mudah-mudahan ke depan juga bisa mengikuti jejak-jejak dari ibu-ibunya. Mudah-mudahan ke depan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bersinergi untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Katanya bapak-bapaknya khusus cari uang, Bu, untuk mendukung ibu-ibunya pengajian. Insya Allah mungkin itu juga salah satu dukungan yang sangat besar dari bapak-bapaknya yang tiap harinya berjibaku untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi juga dukungan yang sangat besar untuk mendukung ibu-ibunya untuk menggali ilmu, terutama untuk sebagai penghafal Al-Quran. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada lingkungan masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini, seperti disampaikan Ketua Pelaksana bahwa wisuda ini bukan semata-mata dilakukan oleh ibu-ibu di suatu wilayah, bukan, tapi bisa kami lihat, kita lihat bersama-sama, itu sudah dari seluruh penjuru Karanganyar, alhamdulillah sudah bisa menjadi satu, dan itu bisa kita tingkatkan ke depannya sehingga masyarakat Desa Karanganyar semakin kompak, semakin guyup, tetap menjaga persatuan dan kesatuan di era seperti saat ini. Kita tidak susah memperhatikan berita-berita hoax yang ada di luar. Kita tetap fokus dengan kebutuhan kita, dengan pekerjaan kita, sehingga desa kita tetap menjadi desa yang aman, rukun, menjaga persatuan dan kesatuan ke depannya. Dan tak hentinya kami juga menghimbau bahwa sebentar lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi. Kami dari jajaran pemerintahan tak henti-hentinya menghimbau, karena ini sangat riskan. Untuk itu kita berharap kita tetap menjaga persatuan, kita tetap menghormati perbedaan-perbedaan pilihan, tapi kita tunjuk persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu lumrah, itu wajar. Jangan kita karena perbedaan pilihan kita menjadi ribut. Seandainya kita ribut, apakah yang kita pilih itu akan memperhatikan kita? Itu belum tentu, Bu. Untuk itu kita tetap fokus dengan kita di sini. Yang penting pada tanggal 27 November kita tetap menuju ke bilik-bilik suara, ke TPS-TPS terdekat untuk menyalurkan pilihan kita. Karena kalau kita golput juga kita tidak bisa menentukan masa depan Provinsi Lampung dan Pesawaran ke depannya. Dari pilihan kita lah, mudah-mudahan akan muncul pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap masyarakat, yang peduli terhadap Provinsi Lampung dan juga Pesawaran ke depannya. Dan terakhir, seperti kami sampaikan waktu pengajian akbar di Nurul Iman, bahwa alhamdulillah berkat doa kita semua, desa kita telah memiliki mobil ambulan, dan insya Allah seminggu 2 minggu ini mobil ambulan sudah standby untuk melayani kita semua. Tapi kami berharap dan berdoa mudah-mudahan mobil ambulan itu tidak terpakai. Itu harapan kami. Dengan tidak terpakainya mobil ambulan itu berarti masyarakat kita itu sehat semua, Bu, Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم تحية إسلامية تحية مباركة ونبشركم تحية أهل الجنة بسم الله ما شاء الله لا يظن خيرا إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يشف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amin Bapak Heriampo beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Desa-Desa Karanganyar Bapak Saryoto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Syahid Abdullah LCME. Dan yang kami sayangi dan banggakan sahabat Quran seperjuangan. Seiring salam tazim, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Gagah Dunia dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dengan bahasa Arab. Keutamaan kalam Allah di atas kalam-kalam yang lainnya, seperti kemuliaan Allah di atas makhluknya. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan merasakan kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka tiada yang ia dapatkan kecuali kemuliaan dan kebahagiaan. Dan sungguh merugi bagi mereka yang tidak bisa menikmati jamuan Allah. Al-Quran merupakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan gunung yang begitu besar dan perkasa tidak sanggup memikul tanggung jawab Al-Quran ini. Kalaupun ia mengiyakan, ia akan tunduk dan terpecah dirinya karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Wahai manusia, apakah hati kita telah lunak, tunduk dan bergetar karena takut kepada Allah? Padahal Allah telah memberikan perumpamaannya di dalam kitabnya. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 yang berbunyi Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah, Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah. Bertasbihlah, bertasbihlah kepadanya yang di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gunung yang begitu besar dan perkasa tidak sanggup memikul tanggung jawab Al-Quran ini. Sedangkan kita, manusia satu-satunya makhluk yang diamanahkan Al-Quran, hendaknya dengan amanah ini kita membaca, memahami Al-Quran, karena Al-Quran memuat pokok agama, norma, hukum, serta berbagai keilmuan, diantaranya pertanian, Perbintangan, jual beli, dan lain-lain. Barang siapa yang menginginkan dunia berada dalam genggaman tangannya, hendaknya ia berpegang teguh pada kalam Allah, karena Allah adalah satu-satunya penguasa atas segalanya. Maka dari itu, berbahagialah bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hingga ia disibukkan atasnya Al-Quran, dan Allah akan memberikan kepadanya melebihi apa yang ia inginkan atas dunianya. Maka dari itu, marilah kita melangkah bersama, satu hati, satu jadi, satu mimpi, satu nadi, untuk menggenggam dunia dengan Al-Quran dan menuju ridha ilahi dengan bersemboyankan karena Al-Quran pedoman hidup kita. Ila liqa fil waqtil akhir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan ini orang yang hafal Quran, Allah mengatakan Iqra wartaqi. Baca hafalan Quranmu itu, wartaqi, dan naiklah ke surga tertinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah Quran itu dengan tartil, kata Allah, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil dulu ketika engkau hidup di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu berdasarkan akhir ayat yang kau hafal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu berjuang menghafal Al-Qur'an di rumah Quran Al-Amin ini, ibu-ibu sedang memperjuangkan masa depan ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan surga tertinggi di akhirat kelak. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, sesungguhnya tingkatan-tingkatan surga itu, Bapak Ibu, itu sebanyak jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dalilnya ini, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca Quran dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga berdasarkan akhir ayat yang engkau hafal itu. Para ulama mengatakan apa, Bapak Ibu, yang engkau hafal bukan hanya sekedar dibaca, namun yang kita hafal. Maka berkumpulnya ibu-ibu di Al-Amin ini dalam rangka menghafal Al-Quran itu sedang memperjuangkan masa depan akhirat ibu-ibu sekalian. Maka orang kalau kemudian hafalannya banyak, Bapak Ibu, 30 juz, nah ini berarti apa? Surganya paling tinggi, Pak.